Semua orang mulai jengkel. Apakah Pak Prabowo berubah? Bukan lagi berubah, malah kelihatan makin jadi-jadi. Dasko mengatakan, tunda dulu pembelian mobil atau impor mobil dari India. PT Akrinasnya mengatakan jalan terus. Dan DPR-nya nggak kelihatan bergeliat untuk memahaminya. Tapi urusan membela Adis Kadir, mereka maju. Mereka panggil nggak Menteri Ekonomi? Kagak. Mereka panggil nggak Menteri Perindustrian? Kagak. Mereka panggil nggak Menko-nya menjelaskan perjanjian itu? Kagak. Mereka panggil nggak Menteri Dalam Negerinya untuk menjelaskan kenapa kita di BOP, benar nggak kita bayar 16 triliun macam? Kagak. Mana nih DPR-nya? Jangan pernah berpikir bahwa masyarakat kita itu lupa. Situasi yang kita alami sekarang itu menunggu peristiwa Agustus itu akan terjadi. Yang terhormat, orang-orang miskin yang tabah, yang berjuang hari demi hari. Yang terhormat, mereka yang haknya dirampas oleh negara, tapi tetap bersabar dan mencintai Indonesia dengan apa adanya. Ini yang kita alami, Bung, sekarang ini. Gitu. Kalau nanti terjadi segala sesuatu, kita hanya berharap masyarakatnya jangan disalahkan dengan ditangkapin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat forum yang luar biasa dimanapun Anda berada. Kembali di PhD 4K, podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Bersama saya Pembida Hidayatullah. Masih puasa kan? Nah, di bulan Ramadan ini kita biasanya diajarkan untuk belajar menahan diri, memerangi berbagai hawa nafsu. Namun nampaknya agak berbeda di dalam konteks ekonomi negara yang kemudian banyak pendapat yang mengatakan tidak baik-baik saja. Namun tidak terlihat bagaimana kita kemudian menahan diri di dalam konteks untuk tidak melakukan belanja berlebihan. Kita nggak akan bicara di dalam konteks ekonominya hari ini, tapi kita ingin lihat ketika di dalam konteks ekonomi menjadi suatu katakanlah tayangan politik. Nah, bagaimana sebenarnya narasi-narasi politik yang dibangun di tengah kesulitan ekonomi yang akan dihadapi oleh bangsa ini di tahun 2026 ini khususnya. Di studio sudah ada Bung Ray Rangkuti yang senantiasa menemani saya jika bicara tentang politik. Selamat datang Bung Ray, luar biasa. Agak lepas sedikit gitu ya kalau bos saya kurang. Tapi mudah-mudahan masih semangat lah. Semangat. Ya. Iya. Nah, ini nampaknya nih asik juga ke luar negeri terus. Sudah 38 kali. Jadi kalau mengkritisi itu kita selalu dituduh sebagai antek asing. Ya kan? Tapi yang sekarang sama asing kemudian sudah terbantah lah. Jadi sama-sama aja dong kalau gitu kita dong. Bukan lagi sama, tapi pertanyaannya siapa sih biangnya nih? Oh gitu. Tapi gini yang paling saya ingin tanyakan nih sekarang di dalam konteks pertama komunikasi pemerintah terhadap publik. Ya. Ini kayak sulit membacanya terus terang aja ya. Mulai dari reshuffle yang kayak maju mundur, yang katanya akan ada reshuffle tapi kemudian juga selalu dibantahkan karena ini cuma ada pergantian karena ada kekosongan jabatan dan lain-lain gitu ya. Yang kemudian kedua adalah kita harus kuat di dalam konteks menghadapi negosiasi tarif ini, tapi kok semuanya disetujui? Apa yang diminta Amerika semua disetujui. Itu bukan negosiasi namanya, itu kita. Nah, jadi apakah ini jurus-jurus di dalam konteks kan kalau dulu almarhum Bang Rizal Ramli itu Raja Wali ngepret gitu kan. Ada jurusnya tuh. Nah, ini apa nih jurusnya? Jurus pendekar mabuk atau gimana nih? Silakan Bung Rey. Saya juga udah nggak tahu lagi nama jurusnya ini. Gitu. Iya. Jangankan kita susah dijabarkan. Susah dijabarkan. Bahkan mungkin orang-orang terdekat dari beliau juga nggak kurang paham juga arahnya ini akan kemana gitu. Misalnya pembantu-pembantunya dalam ini menteri-menteri. Kan bukan kali pertama kita melihat satu kebijakan itu di stop oleh Pak Prabowo di tengah jalan. Betul. Dan bukan kali pertama juga kita melihat bahwa
tiba-tiba Pak Prabowo berbicara sesuatu di satu podium gitu, lalu itu harus direalisasikan gitu. Tapi begitu mau direalisasikan, di tengahnya disuruh berhenti lagi gitu. Jadi kapan berhenti, kapan mulai, apa yang harus dilakukan dan sebagainya itu nampaknya apa istilahnya itu ya, jangankan kita gitu, mereka yang di dalam juga kelihatan agak sulit untuk mengimbanginya gitu. Misalnya contoh nih, saya awali dari yang paling awal tuh, itu soal kebijakan gas 3 kilogram tuh, gas melon kan. Nah, asumsi kita yang pertama, tentu saja Bung Bahlil itu udah berkomunikasi dengan Presiden dong. Logikanya begitu. Logikanya berkenaan dengan ketentuan ini kan. Tiba-tiba begitu di di launching, diberlakukan, saya kira berapa? Nggak lebih dari 10 hari ya. Nggak nyampe malah. Gitu. Ya seminggu itu ketentuan itu dicabut kembali oleh Pak Prabowo. Gitu. Nah, dan kembali ke awal kan. Beliau pidato di salah satu acara Partai Golkar soal pilkada tak langsung gitu ya. Lalu beliau kemudian tekankan lagi, akhirnya kita nggak akan lakukan ini kan kira-kira. Setidaknya itu datang dari Dasko kan. Nah sebelumnya beliau juga berpidato soal pengampunan terhadap para koruptor asal mengembalikan duitnya gitu. Nah saya masih ingat bagaimana Menteri Hukum ya. Sibuklah ya untuk buat draft. Menko beliau itu ya. Menko Kumham. Menko Kumham ya. Sibuklah buat draft ini, draft itu, udah sosialisasi di sana, sosialisasi di situ. Tiba-tiba beberapa hari setelah itu Pak Prabowo mengatakan bukan itu maksud saya. jadi bubar lagi ya kan. Nah soal pulau sengketa antara Sumatera Utara dengan Aceh kan. Ditetapkan pulau itu ke Sumatera Utara, tiba-tiba ribut di media sosial, balikin ke Aceh dan sebagainya. Jadi saya kira banyak peristiwa menunjukkan kepada kita satu kebijakan yang dilakukan tiba-tiba mundur lagi. Misalnya Danantara itu kapan dibicarakan? Di visi misi beliau itu tidak ada yang namanya Danantara, setahu saya gitu ya. Tapi tiba begitu muncul gitu ya. Soal Koperasi Merah Putih, kapan dibicarakan? Di visi misi beliau nggak ada, tiba-tiba Astacita itu ya? Di Astacita, tiba-tiba muncul seperti sekarang. Terakhir adalah gentengisasi. Tapi kalau MBG ada kan? Kalau MBG ada. Jadi ada beberapa yang muncul di kepala beliau dan harus dilaksanakan. Dan ada muncul di beliau harus dilaksanakan, tapi realitasnya nggak menerima, beliau mundur dan sebagainya. Jadi itu kelihatan polanya, dan oleh karena itu kelihatan, saya lihat ya secara umum tuh menteri-menteri itu nggak punya desain jangka panjang gitu loh. Karena kayak taktikal aja. Jangka pendek aja. Soalnya belum tentu ini disetujui. Tapi kan bukannya nih. Saya jadi adversaries dulu ya. Adversaries artinya agak berbeda dulu. Kalau misalnya seperti itu kan sebenarnya kan bagus. Presiden ini seolah-olah kan ingin mencoba sesuatu program yang kemudian kalau rakyat nggak suka, dia coba akomodir keinginan rakyat. Bukan begitu? Masalahnya beberapa program itu muncul tiba-tiba. Itu. Jadi tidak melalui konsultasi publik yang itu baik. Loh. Iya. Misalnya soal Danantara. Misalnya soal Koperasi Merah Putih, itu kan muncul tiba-tiba gitu. Soal keinginan untuk mendesain kembali pilkada gitu. Itu seolah-olah muncul tiba-tiba dan dilaksanakan oleh pembantu-pembantu beliau gitu. Ya tentu ada respon publik. Kalau sekiranya ada sosialisasi dulu, ya kita mau buat ini, bagaimana masyarakat menerima atau tidak kan? Ya artinya nggak perlu jalan dulu sejauh itu baru diberhentikan gitu. Itu yang kita sebutkan tadi. Sebetulnya reaksi publik itu beliau mundur is okay. Pada tingkat tertentu bagus, tapi masalahnya adalah
Anda sebenarnya nggak melakukan konsultasi publik dulu gitu loh kira-kira. Jadi ya harusnya ada kesepakatan dari awal. Ayo kita kawal bareng-bareng. Lu pada setuju nggak nih program? Kan termasuk gitu. soal BOP. Oh. Kan orang nggak tahu. Tiba-tiba beliau udah masuk aja di BOP. Kapan diskusinya dengan masyarakat? Kapan berbicaranya? Kalau seorang presiden agak sulit ya berkomunikasi dengan masyarakat, tapi toolsnya itu bagaimana harusnya? Kan banyak dong. Kan itulah pembantu-pembantu yang ya harus kan. Bergerak. Iya kan. BOP itu paling nyata lah. Bagaimana beliau memutuskan sendiri bahkan mungkin di Amerika ya, seingat saya dia putuskan tuh untuk ikut BOP, lalu pulang ke dalam negeri kan terjadi perdebatan yang begitu panjang, lalu beliau undang satu-satu dan ya berkebetulan yang diundang itu pada paham semua dan setuju gitu. Tapi yang mau kita katakan itu adalah bagaimana beliau bisa memutuskan sesuatu secara tiba-tiba tanpa kelihatan ada terlebih dahulu konsultasinya dengan publik. Padahal kalau BOP itu misalnya berhubungan itu perjanjian internasional yang melibatkan keuangan negara sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang Dasar itu kan harus melalui konsultasi dengan DPR. Iya, iya. Kenyataannya kan tidak tuh, jalan sendiri tuh gitu. Jadi itu yang kita sebut tadi gitu. Nah, cuman di BOP ini sekalipun dikritik banyak orang, beliau jalan terus kan. Jadi ada beberapa yang program beliau itu yang tiba-tiba itu tadi dikritik orang, beliau jalan terus gitu. Termasuk soal perjanjian dagang kita dengan Amerika Serikat kan. Begitu banyak kritik publik sedemikian luasnya, tapi beliau kan tetap jalan terus gitu. Nah, kalau seperti itu, artinya kan minta maaf nih ya, menarasikan keinginan seorang presiden itu tentu harusnya bisa dipahami dulu oleh pembantu-pembantunya yang kemudian harusnya kan pembantunya kalau misalnya ini applicable Pak, harusnya diingetin dong, ini nggak applicable Pak, gitu maksudnya. Betul kan? Tapi kok ini kayak semuanya jadi kayak didorong untuk ya udah membuat happy aja pimpinannya. Persis. Gitu. Nah, masalahnya itu menurut saya persoalannya. Jadi semua jadi mau dikerjain gitu. Betul. Kan harusnya pilih-pilih aja mana yang paling applicable sama saya yang tidak gitu kan. Sebenarnya gitu aja kan sebetulnya. Betul. Itu yang saya maksud. Kelihatan beliau ini nggak punya tradisi untuk memancing pendapat publik. Jadi ya termasuk dengan kalangan bawahannya gitu. Jadi misalnya tanya dulu, ya kan, studi dulu, apa dulu, apa macam-macam dan sebagainya gitu. Kan nggak suka omon-omon, katanya langsung kerja aja. Itu makanya persoalannya kan. Jadi beliau terpikir sesuatu, lo kerjain deh. Itu kan persis seperti Koperasi Merah Putih ini, Pak. Bentuk Koperasi Merah Putih dibentuk. Nah, saya masih ingat ketika beliau misalnya memuji mantan Menteri Koperasi loh, Budi Ari itu. Yang menurut beliau bagus kerjanya karena kita target kita itu baru Oktober kata beliau tuh. Sekian juta terpenuhi Koperasi Merah Putih. Ternyata belum Oktober, masih di Juni atau di Juli saya lupa persisnya saat itu sudah tercapai sekitar 20 apa gitu ya. Sekian gitu dari target yang diinginkan. Oleh karena itu bagus Pak Budi Ari gitu. Jadi benar nggak ada Koperasi Merah Putihnya di bawah? Kita nggak tahu. Paling Koperasi Merah Putih / Projo gitu. Jaringannya Projo. Yang saat itu yang muncul di banyak ini ya media sosial ada koperasinya. Tapi begitu di launching lalu ditutup lagi gitu. Kan masih ingat kan? Iya. Oh, yang itu. Iya. Tapi laporannya ke Pak Prabowo sudah sangat banyak gitu. Nah, artinya kembali seperti yang Anda sebutkan itu tadi, polanya kelihatan pola ABS nih. Asal Bapak senang. Dan yang paling menariknya menurut saya adalah itulah yang memang dikehendaki oleh Pak Prabowo. Enjoy di situ ya? Bukan enjoy. Beliau kelihatan... Pengen semua nurut? Bukan itu. Beliau kelihatan hanya bisa menerima informasi yang baik-baik saja gitu loh Pak. Dan itu boleh jadi udah ketangkap nih sama para pembantunya. Jangan laporkan yang negatif. Laporkan yang positif aja gitu loh. Waduh. Sehingga mereka mendapat sesuatu yang istimewa di mata presiden. Anda bisa bayangkan. Belum apa-apa
para pengelola MBG sudah dapat bintang loh dari presiden. Iya kan? Gimana? Baru dilantik berapa bulan gitu ya? Sudah dapat bintang. Para pekerjanya sudah hampir dinaikkan menjadi pegawai negeri kan? Dan polisi beliau biarkan untuk terlibat. Asal bagi beliau tuh dapat mensukseskan yang disebut dengan MBG ini. Siapapun itu, kasih bintang sana, kasih bintang sana, kasih bintang sini. Kapolri yang di banyak tempat dikritik oleh publik, bahkan akan diberikan bintang istimewa. Ya kan? Bukan karena kinerja, karena Kapolrinya loh ya, tapi karena sukses membuat SPPG itu loh, 1.700 sekian gitu, dapur itu. Ya nggak susah lah kalau jaringan polisi kan sampai kemana-mana. Itu yang saya maksud. Jadi kalau kita lihat pola umumnya, beliau ini hanya mampu menerima informasi yang baik-baik saja, gitu. Jangan informasi yang tanda kutip buruk deh. Dan pola ini, menurut saya, udah kebaca oleh menteri-menterinya. Oleh karena itu, informasi yang baik sampaikan kepada beliau, informasi yang tidak baiknya ya tinggalkan saja. Gitu. Ujung-ujungnya, ya semua orang membuat seolah-olah baik semua gitu. Meskipun ya kacau balau mungkin di bawahnya ya, di prakteknya gitu. Nah ini yang membuat kelihatan apa yang kita sebut tadi itu, jangan berpikir jangka panjang deh. Yang kita pikirkan tuh gimana caranya Pak Prabowo senang aja gitu. Makanya dibuatlah kan kayak lampu-lampu yang gemerlap-gemerlip lah kira-kira begitu loh Pak ya. Meskipun itu entah dari mana duitnya, apa duitnya, yang penting kelihatan gemerlap dan itu membuat Pak Prabowo akan senang. Masih ingat kan Pak Prabowo mengatakan, tolong Bung Kodari katanya. Apa ya? Kumpulkan tuh video-video yang jelek-jelekin MBG. Itu buat apa? Saya mau tonton juga. Anda bisa bayangkan tuh seorang presiden mau nonton video-video yang jelek, terus soal MBG itu. Terus setelah ditonton beliau mau diapain? Kan itu pertanyaannya gitu. Tapi itu kan menunjukkan kepada kita bahwa saya nggak ngerti ya bahasa psikologiknya gitu. Dari pernyataan itu kelihatan mau mengatakan, ayo loh, jelek-jelekin saya. Sekarang udah begini, kan kira-kira gitu lah, kira-kira ya. Mungkin bahasa apa ini dalam bahasa psikologi saya nggak ngerti gitu. You mau sok presiden. Peribahasanya tuh apa namanya, anjing menggonggong, kafilah berlalu kan gitu. Bahkan kira-kira seperti itu kan. Bahkan lebih dari itu, beliau kesan saya dari pidato itu ingin meledek balik gitu loh kira-kira tuh. Kan kesan saya gitu. Apa loh? Kan kira-kira gitu kalau pakai bahasanya apa loh? Kan kira-kira gitu. Ya kan ini MBG sukses nih. Lo jelek-jelekin gue dulu lo, bilang bahwa MBG ini nggak patut, nggak layak, ini udah sukses. Ya gitu-gitu. Nah itu bahasa yang saya tangkap dari pernyataan itu. Parameterisasi suksesnya di mana? Di deliverability tentu doang. Mereka buat sendiri. Bukan, maksud saya kalau cuma di deliverability itu ya oke lah, mungkin bisa berjalan lancar. Tapi kan sebenarnya ultimate goal-nya itu adalah penurunan stunting kan sebetulnya kan. Nah, kalau kemudian tidak terjadi gimana tuh? Nah, itu kan yang dihitung di situ ya kan. Kan itulah menurut saya itu bukan cara berpikirnya Pak Prabowo gitu loh. Cara berpikir Pak Prabowo itu kuantiti. Koperasi sudah sekian puluh ribu yang dibangun. Jadi bukan quality-nya ya. Bukan. Nah, gimana koperasinya? Jalan enggak? Ekonominya berkembang enggak? Masyarakat mendapatkan barang yang mudah enggak? Petani keserap enggak? Macam-macam. Tapi beliau ngejar jumlah ini gitu. Betapapun begitu banyak yang keracunan, jumlahnya sudah hampir 20 jutaan. Tapi yang didengar oleh beliau itu jumlah yang bertambah dapurnya gitu loh. Bukan keracunannya malah dianggap itu kan cuma 0,0,0 kan. Gitu loh kira-kira. Jadi lagi-lagi titik dasarnya itu ada soal membuat Bapak senang. Itu titik dasarnya tuh. Nah, kalau Anda bicara yang sebutku tadi, apa kualitasnya, ininya, itu sih nggak masuk kategori yang dengan Bapak senang ini gitu. Makanya ya jalan begitu aja gitu. Saya sih tidak terlalu pusing ya membuat atasan senang itu
kewajiban juga di dalam konteks tertentu ya, sampai batasan tertentu. Tapi kan di dalam konteks menjaga atasan itu juga supaya jangan salah, itu kewajiban kita Persis, juga Bung. sebenarnya. Karena Anda berbicara tentang bagaimana mengelola sebuah negara sebuah negara melalui pemerintahan, tata kelola pemerintahan yang baik dan benar. Iya, iya. Itu yang Anda bicarakan. Jadi artinya sekarang nggak baik. Masalahnya sekarang tidak berangkat di situ. Oh. Persis seperti survei yang sekarang ini kan ada tingkat kepuasan kepada Pak Prabowo katanya 79,9%. Is okay, kita nggak bicara soal survei. Tapi ketika saya ditanyakan begitu, saya mengatakan begini. Kalau sekedar mengejar kepuasan, ya Anda bisa lakukan apa saja. Tapi apakah tingkat kepuasan itu berjalan seiring dengan pengelolaan pemerintahan yang baik dan benar? Itu pertanyaannya. Iya, iya. Jadi parameternya jangan cuma survei itu ya, kepuasan. Bukan. Kalau Anda mau kepuasan, mudah. Oh. Anda kan tinggal buat bansos sebanyak-banyaknya. Iya. Buat kebijakan populis apapun. Populis aja, MBG jalan, ya ini jalan, itu jalan, ya kan kesehatan ini lagi, tinggal Anda buat semua. Pertanyaannya sejauh apa kemampuan ekonomi kita untuk menopang itu. Iya. Sekarang kita dengar misalnya, saya bukan dari ekonomi, kita udah defisit nih, baru setahun loh kan. Betul. Itulah kira-kira. Dan kita menghadapi defisit yang lebih dalam lagi nih, agak mengerikan juga. Pasti Anda lebih tahu soal ekonomi ini dari saya gitu. Tapi kalau Anda mau membuat tingkat kepuasan itu selalu stabil, mudah. Memang tinggal ada apalagi program-program yang populis di mana-mana saja, yang masyarakat yang dengan kondisi ekonomi yang seperti yang sekarang ya, malah lebih kayak ngebantu ya. Oh iya, walaupun cuma temporer ya. Anda datang dengan begitu tuh ya apa masyarakat yang berterima kasih. Nah, ekspresinya kemudian kami puas. Tapi kalau Anda berbicara tentang tata kelola pemerintahan yang baik dan benar, belum tentu Anda tentu masyarakat menunjukkan kepuasan, tapi Anda melakukan yang benar gitu loh. Jadi kalau dalam, ini kan bulan puasa Bung ya, jadi dalam Al-Quran itu ada ayatnya tuh. Akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia dan walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang kalau bahasa cocok pakai peci gini ngomongnya. Kalau dalam bahasa Cak Nur, saya masih ingat tafsiran Cak Nur itu kan, dalam konteks bahasa manajemen. Berpikir jangka panjang tuh jauh lebih baik daripada berpikir jangka pendek. Itulah kira-kira. Kalau mau jangka pendek sekedar kita masyarakat puas sih mudah sekali. Iya. Anda tinggal kasih bansos ini, bansos itu, bansos ini, bansos itu. Tapi saat yang bersamaan labil ya, tidak stabil dan tidak strategis. Betul. Secara ekonomi gimana? Bisa nggak kita topang? Nah, kalau ini terus-menerus kita lakukan 4 tahun ke depan, berapa kali kita akan defisit? Dan berapa banyak defisitnya yang harus kita alami. Dan kita harus bayar utang. Bayar utang lagi, macam-macam dan sebagainya. Gitu. 800 triliun loh. Iya. Dan yang paling menarik adalah ketentuan-ketentuan pemberian bansos itu sesuai dengan aturan apa enggak. Oh iya. Tapi yang menyedihkan bansos mungkin tapi PBI banyak kacau tuh kemarin tuh yang untuk BPJS itu, sehingga orang-orang yang tidak mampu tidak bisa menikmati. Itu yang disebut tadi kan sudah ada keputusannya, lalu ada bupati atau wali kota ya di Bali, saya lupa persis itu, yang menyebut ini sebetulnya keputusan presiden gitu. Nah, cuma meluas gitu, lalu diputuskan dibatalkan lagi gitu. Itu kalkulasinya sih awal gimana sih? Memang harus diputus atau memang layak lanjut gitu loh. Jadi ini udah diputus tidak menerima, lalu dengan sendirinya muncul protes, dilanjutkan bahkan lagi. Orang lagi berobat. Itu juga nggak dipikirkan kan. Gitu. Jadi udah zigzag macam-macam dan sebagainya ini gitu. Jadi apa namanya itu ya, di tengah keinginan untuk menggencot tingkat kepuasan itu, banyak sebetulnya hal-hal yang terlampaui dari segi aturan, dari segi tata kelola pemerintahan. Iya. Misalnya nih, kan yang terakhir nih sekitar 1-2 hari ini yang jadi ramai didiskusikan orang, ini uang MBG itu uang tersendiri dari APBN atau diambil dari dari dana pendidikan. Gitu.
pemerintah selalu menginformasikannya ini dana tersendiri, dana pendidikan itu utuh, kira-kira gitulah ya. Tapi kan PDI Perjuangan mengatakan enggak, 200 berapa ya, 30 sekian miliar itu diambil dari triliun, diambil dari dana pendidikan sendiri. Nah, padahal sebelumnya kita mendengar bagaimana guru-guru honorer protes ya, kok udah 5 tahun, 10 tahun, ya, 20 tahun mengabdi kepada pendidikan, tapi tingkat kesejahteraan masih begitu-begitu aja dan sebagainya. Sekarang, kalau benar dana itu diambil dari dana pendidikan, malah dialihkan ke MBG dan sebagainya gitu ya. Anda tahu juga misalnya di Jawa Tengah ada gerakan ya, menolak membayar pajak, bukan menolak ya, apa istilahnya tuh ya, tidak membayar pajak lah begitu ya, yang mengosongkan tuh kantor pajak gitu, karena pajaknya dinaikkan oleh Gubernur Jawa Tengah, gitu kan, yang di backup ini kan gubernur ini kan ada aturannya lah. Bukan, ini kan gubernur ini kan didukung oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi nih, gitu ya. Dan itu salah satu cara yang memang harus dilakukan oleh dia sebab APBD-nya dipotong demi pemerintah pusat kan. Dan itu bukan kali pertama gitu. Dan sekarang misalnya soal itu kan sama dengan kasus Pati kemarin itu kan. Iya, sebelum kan, ketangkep ini. Iya, sebelumnya kan Pati. Nah, sekarang Jawa Tengah tuh. Pajaknya dinaikkan lalu inisiatif warganya sendiri mengatakan kosongkanlah gitu ya kantor pajak dan sebagainya itu gitu. Jadi karena naiknya tinggi sekali. Masalahnya adalah Pemdanya juga sekarang duitnya lagi kos, nggak terlalu banyak juga. Mau cara yang instan dan cepat tuh ya menaikkan pajak gitu. Nah, jadi kenapa bisa kosong? Anda tahu sendiri karena APBD mereka dipotong oleh pemerintah pusat gitu. Yang katanya demi efisiensi lah apa dan sebagainya, tapi saat yang bersamaan kita melihat bagaimana dana kita itu dikelola dengan cara yang sebetulnya terlihat nggak efisien. 16 triliun buat BOP itu buat apa? Dengan pertanyaan besar, apakah kemerdekaan Palestina dapat terwujud atau tidak? Kan kita nggak tahu. Kalau kita dengar misalnya sidang pertama BOP kemarin yang presiden baru saja di sana, sama sekali nggak menyentuh kalimat soal kemerdekaan Palestina. Itu sama seperti kontraktor yang lagi ngariung gitu loh, Pak. Ya kan? Jadi mau ngebangun sesuatu. Iya, bangun sesuatu. Kamu bangun sini, kamu bangun sini. Dan kita nggak tahu juga Indonesia kebagian apa dari pembangunan itu gitu loh, Pak. Ya, jadi bangun sini kita akan buat kota ini akan indah, mewah dan sebagainya gitu. Seolah pemilik kota itu ya mereka ini gitu loh, bukan orang Palestinanya gitu loh, Pak. Jadi nggak ada kata Palestina sama sekali harus merdeka. Mestinya kan asumsinya kalau kalau kita lah ya masuk ke BOP itu dengan target yang jelas, mestinya interupsi dulu tuh Pak Prabowo. Iya. Mohon maaf Pak Trump, sebelum kita membahas bagaimana Gaza ini dibangun, kita harus selesaikan dulu statusnya. Kan mestinya begitu tuh. Ini status tanah Gaza ini milik orang Palestina yang merdeka atau milik siapa? Kan kira-kira gitu dulu. Iya. Itu namanya macan ya. Iya. Nah, kalau seperti ini artinya kan kalau Pak Prabowo di dalam konteks gayanya ini ya kelihatannya dia mau jalan sendiri dengan kemudian distempelin bahwa kepuasan publik itu misal masih 80%, 79,99 tadi itu. Nah, kalau dia cuma happy di dalam konteks dan pede terus, ini bisa bahaya loh kalau menurut saya. Karena kan yang namanya ini kan hampir mirip ke tahun lalu juga tuh. Tingkat kepuasan tinggi, tapi demo berjalan terus gitu. Berbagai macam demo terus jalan. Apalagi yang di Agustus itu kan demonya fatal sekali gitu. Sampai ya istilahnya hampir dibilang hampir nggak ada yang bisa stop secara total gitu ya. Karena dari sini muncul lagi dan lain-lain.
di 2026 ini gimana kelihatannya? Iya, yang Anda sampaikan itu benar. Tapi saya kira ya, peristiwa Agustus itu tinggal menunggu waktu. Model kayak kemarin maksudnya. Coba Anda bayangkan apa yang berubah. Yang dituntutan yang 17 tambah 8 itu juga nggak ini. Ya apa yang berubah? Nggak Justru yang terjadi pelakunya makin mulia gitu. Bahkan banyak aktivis yang dipenjarakan ya. Aktivis kali pertama dalam sejarah di Republik ini, aktivis dipenjara lebih dari 1.000 orang hanya dalam waktu 1 tahun sang presiden berkuasa. Siapa presiden pasca reformasi yang melakukan itu? Namanya Prabowo. Gitu. Di zamannya Prabowo itu. Lalu gimana objek dari tuntutan masyarakatnya? Kita review lagi mana yang jalan. Revisi pembahasan undang-undang perampasan aset ini udah Februari, Bung. Februari itu udah masuk masa sidang loh. Iya. Kita belum dengar nih. Masuk prolegnas atau enggak ya? Masuk prolegnas iya, tapi dibahas udah apa masuk enggak? Tapi ya. Udah masuk, tapi dibahasnya kapan? Gitu. Ini udah Februari loh, udah masa sidang. Soalnya elitnya yang di dalam politik ini takut asetnya dirampas. Itu kita apalagi itu saya mau katakan lebih dari 1.000 orang korbannya udah masuk tahanan gitu. Korban fisiknya jangan lagi tanya ya, hampir di berapa 7 apa 10 daerah seingat saya kantor DPRD-nya dirusak oleh massa, belum lagi kantor polisinya dan sebagainya gitu. Lalu apa yang terjadi? Nggak ada, Bung. Undang-undang perampasan asetnya setidaknya sampai Februari ini kita belum dengar bahwa akan dibahas di komisi berapa. Dan itu sudah dibahas apa belum kita juga nggak tahu. Padahal itu sudah masuk masa sidang nih. Ini sudah Februari soalnya kan. Lalu yang paling mengherankan saya itu mereka yang dahulu dinonaktifkan disebabkan berbicara yang nggak dianggap patut ya, mengakibatkan salah satu impactnya adalah peristiwa Agustus itu, kembali ke tempat semula. Syahroni jadi ketua Komisi 3 kembali kan. Dan ada yang lebih dari itu, yaitu Adis Kadir dipilih jadi hakim Mahkamah Konstitusi. Apa yang berubah? Nggak ada. Apakah Pak Prabowo berubah? Bukan lagi berubah, malah kelihatan makin jadi-jadi. Gitu. Seolah peristiwa Agustus itu udah hilang begitu aja. Dan kita udah ngomongkan ini dahulu kan. Jangan pernah berpikir bahwa masyarakat kita itu lupa. Kita itu keliru. Yang ada adalah mengendap di kepala mereka. Karena begitu banyak peristiwa muncul satu-satu, tapi lama-lama ini kan penuh. Respon orang sih pada peristiwa baru. Yang lama bagaimana? Bukan dilupakan, dia ngendap. Sehingga begitu nanti penuh peristiwa Agustus itu akan terjadi. Gitu kan. Dan saya kira situasi yang kita alami sekarang itu menunggu peristiwa yang sama mungkin akan terjadi. Semua orang mulai jengkel ya kan. Anda bisa bayangkan ada pernyataan wakil ketua DPR yang nggak diperhatikan oleh pejabat negara yang lain. Ketua DPR dalam ini Dasko mengatakan tunda dulu pembelian mobil atau impor mobil dari India yang 105.000 mobil ya yang diimpor tuh. Ketua kepala atau apa istilahnya itu atau direktur saya kurang tahu PT Akrinasnya mengatakan jalan terus. Bukan hanya jalan terus, begitu wakil ketua ngomong mobilnya ternyata udah ada di dalam negeri gitu loh. Meskipun belum banyak ya sekitar 20 ribuan, 30 ribuan mobil katanya udah ada di dalam negeri. Gitu. Jadi ini yang kita alami Bung sekarang ini gitu. Sehingga kalau nanti terjadi segala sesuatu, kita hanya berharap masyarakatnya jangan disalahkan dengan ditangkapin. Gitu. Nah, mungkin saya mau nyenggol. Kapolri bertahan terus. Bukannya bertahan, malah mau dikasih bintang istimewa kata Pak Prabowo. Salah satu amanah dari isu penting dari Agustus itu adalah reformasi polisi. Memang timnya dibentuk oleh Pak
Pak Prabowo. Tapi di tengah tim pembentukan itu, yang Kapolrinya masuk sendiri, malah Kapolrinya membentuk namanya SPPG. Padahal poin penting dari reformasi polisi itu adalah mengembalikan polisi kepada fitrahnya. Apa itu fitrahnya? Yaitu di ketertiban, ya kan, dan penegakan hukum. Lo ini ngerjain SPPG lagi. Dan lebih menyakitkan lagi, SPPG itu dibentuk oleh polisi setelah keluar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa polisi tidak boleh mengerjakan tugas-tugas di luar kepolisian. Telanjang, Bung. Iya. Setelanjang apa itu? Ada putusan MK, ada tim reformasi. Tugas utama tim reformasi itu membuat polisi, ya kan, profesional. Apa yang disebut dengan profesional? Dia ngerjakan sesuai dengan tupoksinya. Presidennya malah bangga. Kapolrinya malah mau dihadiahi bintang istimewa. Saya nyenggol ke arah yang namanya kedaulatan kita ya, di dalam konteks persetujuan kita dengan Amerika, masalah tarif dan kondisi-kondisi tambahannya. Ini kan gila sekali ya. Kita banyak aturan yang sebetulnya membentengi kita di dalam konteks melindungi kepentingan negara ini dalam hal misalnya urusan hilirisasi agar terjadi industrialisasi yang industri kita sedang kemudian juga tidak baik-baik saja gitu. Tapi kemudian untuk Amerika dibolehkan untuk 100% investasi di mineral-mineral strategis gitu, mineral-mineral yang sangat baik gitu. Nah, 100% dan nggak perlu ditransfer lagi kayak zaman dulu kan 30 tahun habis itu nggak boleh diperpanjang lagi, harus ditransfer ke lokal gitu kan. Nah, ini bisa diperpanjang terus-menerus. Dan tidak perlu hilirisasi, bisa langsung ngambil ore-nya saja. Artinya bijinya aja langsung bisa diambil, nggak perlu diproses lagi. Artinya Amerika bisa langsung ambil nih ore-nya diproses di Amerika, no problem. Ini kan sebenarnya saya sih bukan masalah kita kemudian, ini jelas-jelas kita langsung diatur tidak berdaulat dalam pandangan saya gitu. Tapi sekarang kalau mau mengimplementasikan ini di dalam konteks governance ya, ini gimana ya? Kita ada aturan undang-undang yang kemudian secara berlaku secara umum dan khusus, tiba-tiba kita mau nyelipin perkecualian hanya untuk Amerika. Dan itu mestinya nggak boleh. Ya jelas nggak boleh. Nggak boleh. Tapi bagaimana juga kalau misalnya mau implementasi? Hanya bisa terjadi kalau undang-undang direvisi. Betul, tapi kan nyelipin perkecualian untuk kecuali negara Amerika gitu misalnya. Ya nggak bisa itu gitu. Itu bisa, artinya bertentangan dengan undang-undang. Iya, itu dia. Kecuali Anda revisi dulu undang-undangnya, misalnya dibuat dalam satu klausul yang menyebutkan bahwa pemerintah dapat mengecualikan kebijakan ini karena beberapa hal misalnya gitu. Nah itu bisa tuh. Artinya kita sebenarnya iseng-iseng aja nih. Bukan iseng-iseng. Setuju dengan Amerika nih. Bukan. Bagi Amerika itu traktat loh. Makanya, tapi dibagi kitanya gimana mengimplementasikan ke dalam? Traktat itu ya artinya bertentangan dengan undang-undang kita. Tapi berlaku enggak? Ya bagi Amerika ya berlaku. Bagi kita, ya kita mau tidak mau ya undang-undang kita yang harus direvisi. Jadi ngeles di situ ya kita. Bukan ngeles, mau tidak mau undang-undang kita itu harus direvisi. Undang-undang pertambangan, undang-undang lingkungan hidup, undang-undang. Kalau Selios itu ya, Selios udah mengungkapkan banyak sekali aturan-aturan yang dilabrak oleh perjanjian ini gitu. Semua aturan-aturan itu harus diubah untuk disesuaikan dengan perjanjian itu. Gila, berarti undang-undang kita diatur banget sama ini. Bukan diatur lagi, tapi itu kan kemauan harus sujud terhadap kemauan mereka. Itulah yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Gitu. Bukan kita. Nah sekarang kalau kenyataannya tetap berlangsung tanpa tanpa ada perubahan aturan di dalam negeri,
Nah itu yang kita sebutkan tadi. Ini negara suka-suka sudah nih. Ya. Sebenarnya ketakutan apa sih yang yang dihadapi? Tapi ada gini ya, sebelum di luar itu kan substantif banget lah kita bicara soal aturan ini. Beberapa perjanjian dengan Amerika ini adalah tidak sesuai atau melanggar undang-undang kita. Betul. Gitu. Nah, ada dua nih yang penting. Ini sikap DPR-nya gimana? Ini dulu nih. Gitu. Soal ketentuan hilirisasi kan sudah ada. Gitu ya. Soal nggak boleh resources kita diambil begitu aja gitu. Itu ketentuannya di Undang-Undang Pertambangan kan juga sudah ada. Ini DPR-nya gimana? Satu. Tapi yang kedua, Bung, nah ini yang agak sedikit menurut saya menarik nih secara politik. Artinya perjanjian dengan Amerika itu bertolak belakang dengan cita-cita Jokowi itu. Jadi kita kembali ke diskusi kita yang dulu lah ya. Soal yang saya sebut retak itu. Ternyata rame gitu ya. Iya. Ya ini bukan berkeping-keping gitu ya. Ini kan memang membuktikan itu. Pak Prabowo nggak ngerti gimana caranya. Pak Jokowi itu kan udah atur lah ya kan. Kira-kira gitu ya. Bahwa kalau mau ekspor harus ada dulu begini gitu ya. Kalau kau mau ambil ini harus begini gitu. Detailnya Anda lebih tahu. Itu semua ditiadakan ya sama Pak Prabowo nih. Hilirisasi khusus Amerika loh ya. Kalau ke negara lain kita nggak tahu. Hilirisasi nggak ada yang namanya hilirisasi di situ. Bahan mentah Anda bisa ambil kok, bawa langsung ke Amerika macam-macam. Itu yang dahulu dicoba ditekan oleh Pak Jokowi tidak terjadi kan gitu. Apa artinya? Artinya Pak Prabowo tanda kutip lah ya bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan sebelumnya. Itu satu tuh. Nah yang menarik Bung, menurut saya itu kalau kita kembali ke politiknya ini lagi ya, ternyata tingkat kepuasan kepada Pak Prabowo 79,9% itu memang dipandang publik nggak ada hubungannya lagi dengan Pak Jokowi. Jadi ada berapa lah gitu ya di survei itu faktor-faktor yang membuat tingkat kepuasan itu muncul. Kan jadi sudah berdiri sendiri nih Pak Prabowo nih. Oh iya betul. Paling tinggi itu kan karena orang menganggap tindak pidana korupsi cukup bagus gitu. Nah yang kedua ya bantuan sosial ini. Nah itu penyumbang terbesar tingkat kepuasan kepada Pak Prabowo. Lalu bahwa Pak Prabowo itu kelanjutan dari Pak Jokowi itu cuma 1% orang yang melihatnya. Jadi di bawah sekali gitu. Dari mungkin 27 atau 20 berapa gitu ya. Jadi bukan keberlanjutan, tapi jadi perubahan. Sudah perubahan sebetulnya gitu. Iya. Dan yang terjadi sudah perubahan, bukan lagi kelanjutan. Dan ini makin diperjelas lagi oleh perjanjian kita, perjanjian dagang ini dengan Amerika, di mana Pak Prabowo sama sekali nggak memandang tuh ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh Pak Jokowi. Gitu. Saya pikir itu awalnya dengan kita di BOP itu kita mendapatkan privilege di tarif. Karena kita udah ngebaik-baikin kan di BOP-nya kan, ngebantuin. Tapi kita masuk BOP diatur mereka juga, tarif ya sama juga, susah juga nih kondisinya gitu kan. Jadi benar-benar tertekan. Nah, poinnya sebenarnya gini, yang mau saya tanya kan, akhirnya gampang banget ngatur Indonesia kalau kayak gitu. Persis. Nanti negara-negara yang kuat di dalam konteks ekonomi dan lain. Nah kan kita begini aja caranya. Gue nggak akan beli barang lu deh. Gue nggak akan deh. Persis. Tapi lu ini deh. Nah gitu loh. Pertanyaannya kembali ke pertanyaan Anda di awal tadi. Ini sebenarnya yang jadi antek asing ini siapa gitu. Karena kok seperti kita nggak punya sesuatu yang gitu. Jadi cuma yang paling menarik itu adalah begitu ditandatangani perjanjian itu. Sehingga saya tanggal 19 Februari ya, itu perjanjian ditandatangani. Tanggal 21-nya Mahkamah Agung Amerika mengatakan bahwa tarif impor itu adalah ilegal. Oleh karena itu diturun kembali ke 10% kata Pak Trump. Meskipun mungkin jangka waktu akan kita naikkan lagi gitu.
Lalu status perjanjian itu sekarang apa? Kita nggak ngerti nih. Iya. Kita akan tetap pakai yang 19% atau pakai yang 10%. Kan kita nggak ngerti. Nah, inilah pentingnya DPR mestinya manggil tuh semua tuh. Iya. Supaya kita bisa menetapkan bersama-sama yang mau kita ambil, yang mau kita pegang yang mana. Pegang 10%, 90% itu kita abaikan, berarti semua ketentuan-ketentuan yang termaktub di dalamnya dengan sendirinya harus kita abaikan. Karena nggak jalan gitu. Lalu kita berpikir bersama-sama risikonya nanti kalau ikut 10%, mengingat kita udah buat keputusan bersama dengan Amerika gitu. Dan Trump sudah menyampaikannya dengan perasaan bangga, ya kan, tentang hubungan ekonomi kita dengan Indonesia yang Anda bisa bayangkan tuh. Saya baca analisis Amerika justru menyebutnya ini kemenangan Trump dan sampai menyebut begitu tuh ya kan. Dan memang layak disebut itu kemenangan Trump. Cuma Anda bayangkan kita harus membeli pesawat Amerika, apa namanya itu ya, pesawat ya, 40 sekian triliun. Iya, pesawat, kan? Terus kemudian juga sumber gas 230 sekian triliun. Lalu ekspor kita ke Amerika itu setara dengan itu enggak? Memang harus dibalancing. Kita memang sementara lebih surplus kita ke Amerika. Sementara ini ya. Sementara itu hitungannya sebelumnya. Iya, maksudnya sebelumnya. Nah iya makanya sekarang dengan kita beli pesawat, ya mau dibalans, produk pertanian, supaya imbang. Nah kalau ternyata cuma seimbang dalam angka-angka, tapi Anda kehilangan perlindungan data pribadi warga negara, Anda kehilangan perlindungan terhadap sumber daya alammu, Anda kehilangan apa namanya itu hilirisasi, di mana setaranya? Iya. Angka-angkanya bisa setara, gitu. Tapi hukumnya yang melindungi apa itu, di mana setaranya? Amerika bisa tahu semua database kita. Iya. Kita nggak boleh tahu mereka. Mereka teropong mana ini? Sumber daya alam yang bisa dikeruk lagi ya kan? Dan kalau dia bilang kita angkut. Waduh. Kalau di dalam konteks konstitusi ini melanggar nggak? Kan nggak, maksudnya kan presiden itu kan bisa kita lihat kalau ya, apakah dia melanggar konstitusi atau enggak. Sebuah perjanjian internasional yang melanggar undang-undang di dalam negeri, ya jelas itu melanggar konstitusi. Situ dulu satu ya kan. Atau sebuah perjanjian internasional, keterlibatan kita di dunia internasional yang melibatkan keuangan negara tanpa konsultasi ke DPR sesuai dengan konstitusi pasal 11 Undang-Undang Dasar 45 itu juga melanggar konstitusi. Jadi setidaknya kalau kita pakai yang 19% itu sudah ada dua nih yang potensial disebut pelanggaran konstitusi. Satu adalah keterlibatan kita di BOP. Kalau benar nanti kita bayar tanpa konsultasi kepada DPR terlebih dahulu, itu pelanggaran konstitusi. Yang kedua adalah perjanjian internasional yang bertentangan dengan undang-undang ya di dalam negeri, jelas itu melanggar konstitusi. Jadi ada dua nih. Malah oleh karena itulah yang saya sebutkan tadi, mana nih DPR-nya? Parah ya. Ngerti aku. Gitu. DPR meminta supaya impor mobil itu nggak diindahkan tuh. Dan DPR-nya nggak kelihatan berkelihat untuk memahaminya. Tapi urusan membela Adis Kadir, mereka maju. Jadi kayak ada korps. Karena penunjukan Adis Kadir sebagai hakim konstitusi itu dipersoalkan di MK-nya mereka panggil ke DPR. Mereka panggil nggak Menteri Ekonomi? Kagak. Mereka panggil nggak Menteri Perindustrian? Kagak. Mereka panggil nggak Menko-nya menjelaskan perjanjian itu? Kagak. Mereka panggil nggak Menteri Dalam Negerinya untuk menjelaskan kenapa kita di BOP, benar nggak kita bayar 16 triliun macam? Kagak. Pernah dulu kemarin tapi dalam rapat tertutup, sekarang kagak. Mereka panggil nggak Menteri Dalam Negeri
Kenapa di rapat perdana BOP itu kata Palestina merdeka itu nggak keluar? Kan mestinya jelas posisinya kan. Israel datang ke BOP itu dengan posisi yang jelas. Kami tidak akan pernah menerima Palestina merdeka. Jelas tuh. Amerika datang ke BOP dengan posisi yang jelas. Apa itu? Bahwa kami hanya konsen membangun Gaza, kata dia. Nggak ada pembicaraan soal Palestina merdeka gitu ya, atau negara keutuhan Palestina macam-macam gitu. Lah kita datang ke sana dengan target apa? Disebutkan sih Indonesia Palestina merdeka, tapi di rapat perdana yang kalian lakukan itu hanya membicarakan soal bagaimana membangun Gaza, tanpa Anda menjelaskan dulu status Gazanya ini apa. Bung Rey, kita ini kan berarti kalau dalam konteks kepemimpinan sekarang, tentu cara mengingatkan si pemimpin ini juga perlu suara-suara di sebelah yang berbeda. Pertanyaan saya sebenarnya gini, ini kan dikit-dikit ada perbedaan pendapat, tokoh-tokoh yang berbeda pendapat itu panggil ke istana. Persis. Pas sudah keluar kok langsung kan tiba-tiba dulu Bung ya. Nah pertanyaannya sebenarnya apa sih yang terjadi itu? Bukan apa, lebih dari sekedar itulah ya kan, kita dulu seingat saya di sini dulu saya sebutkan, kita ini sekarang berada dalam situasi yang saya sebut sebagai kultur pejabatisme, gitu. Kultur pejabat, apa itu indikator kultur? Orang tuh merasa bahwa dia bisa berjasa itu kalau dia ikut jadi pejabat, gitu loh, Pak. Atau kalau dia menopang kekuasaan gitu. Iya. Nah, sementara yang kayak dirimu gitu itu dianggap pengacau aja gitu loh. Pengacau, tukang nyinyir atau apa dan sebagainya. Barisan sakit hati dan sebagainya. Makanya kan di komentar itu kita kalau kita baca nih selalu ada menyebut apa jasamu bagi bangsa ini gitu. Seolah-olah Anda bayar pajak, Anda nggak korupsi, ya kan? Anda tertib macam-macam itu tuh bukan sumbangsih kita kepada negara ini, gitu. Bukan jasa. Nah ini kultur pejabatisme ini melingkupi semua sektor, bukan hanya elitnya, tapi juga di masyarakatnya. Termasuk Anda sebutkan itu tadi, tokoh-tokohnya gitu. Di semua lapisan kena. Dengan apa namanya, perlakuan yang berbeda-beda gitu. Misalnya elit kita itu, Anda bisa bayangkan, sudah menjadi apa namanya itu, tokoh organisasi yang sangat mapan. Ya kan, bagus, diapresiasi, ini organisasi dikenal di seluruh dunia, tapi ternyata mimpi terakhirnya itu tetap jadi menteri loh. Padahal dia the sekjen sebuah organisasi keagamaan yang sangat besar, yang dihormati di seluruh dunia, organisasi yang konon disebut sebagai organisasi keagamaan terkaya di dunia, tapi mimpi terakhirnya tetap jadi menteri. Itu kultur pejabatisme itu gitu. Iya. Jadi kayaknya kita nggak akan pernah dianggap sebagai seseorang yang worthy dicatat sejarah kalau nggak jadi pejabat. Makam pahlawan itu isinya semua adalah pejabat-pejabat. Padahal orang lupa ada Che Guevara, ada. Karena Anda pejabat juga, mantan koruptor pun kalau Anda menjabat lagi, Anda akan terhormat lagi. Itu yang saya sebut sebagai kultur pejabatisme itu tadi gitu ya. Jadi ada kultur yang sedemikian rupa terbentuk di tengah masyarakat kita bahwa kehormatan orang Indonesia itu tergantung pada jabatannya gitu loh kira-kira. Sehingga orang kadang-kadang nggak perlu jabatan yang mentereng loh ya. Asal ada status bahwa dia pejabat aja udah hebat gitu. Itu udah sangat biasa. Kan oleh karena itu orang berbalik 100% juga apa-apa. Ada yang sudah kasih piagam Anda tokoh pembohong. Kan pilpres berikutnya oh ini tokoh yang paling hebat kata dia kan demi jabatan itu, apalagi kalau bukan demi jabatan gitu. Nah itu saya sekarang sering ke kawan-kawan mahasiswa, kalau Anda pidato mesti setelah salam itu ucapannya, kalau kebetulan ada pejabat yang terhormat, Pak Wali Kota, Pak Gubernur gitu, saya katakan, bagaimana Anda menghormati mereka padahal mereka belum membuktikan apa-apa di hadapan Anda? Iya.
cobalah sekali-kali teks pidatonya diubah, yang terhormat, orang-orang miskin yang tabah, yang berjuang hari demi hari. Wih, keren sekali. Mestinya kan begitu. Iya. Yang terhormat, mereka yang haknya dirampas oleh negara, Waduh. tapi tetap bersabar dan mencintai Indonesia dengan apa adanya. Wih. Kan mestinya begitu. Tapi teks pidato kita itu enggak itu, Bung. Perkawinan tanpa dihadiri pejabat rasanya biasa-biasa aja. Tapi kalau Anda melakukan pesta pernikahan, dihadiri pejabat, top. Itu jadi yang sesuatu ekspresi terhadap acara apapun lah. Iya, kultur pejabatisme itu dari level yang bawah ke atas itu paling tinggi. Itu yang bisa menjelaskan mengapa tokoh-tokoh ini diundang istana. Rasanya sur banget. Kata orang Medan, sur kali ini. Posting. Awak sur, padahal awak tahu awak diumbang juga. Itu kan Majelis Ulama sebelum ketemu Pak Prabowo menolak BOP, keluar dari sana setuju BOP, ya kan? Nah, jadi kultur pejabatisme itu persoalan tersendiri menurut saya di bangsa kita. Enggak, tapi sebenarnya apakah memang ada daya tarik dari berkomunikasi di sana itu atau ada hal yang lain? Ya, ada hal lain. Jadi yang selain kultur pejabatisme itu, yang memandang jabatan itu luar biasa wah gitu. Tapi memang harus diakui, ekonomi ini sekarang kan cuma ada di negara ini, Bung. Gitu. Anda mau apa aja kan sumber ekonominya sekarang cuma negara. Iya. Anda lebih tahu lah. Kan ekonomi kita ini hanya bertopang pada dua hal. Iya, fiskal ya. Iya, pertama adalah uang negara dan yang kedua adalah eksplorasi sumber daya alam. Semuanya diurus negara lah. Dan saling mengait kan. Yeah. Kalau Anda mau ke sumber daya alam kan juga harus melalui negara. Nah, APBN masih ada 4.000 apa berapa sekarang? 4.000 atau berapa triliun kan? Jadi orang ke sana semua, Bung. Gitu. Nah, oleh karena itulah memang daya pesona jabatan tuh kuat sekali karena sumber ekonomi tuh itu. Nah, jadi ada sumber kehormatan di situ, ada juga sumber ekonomi. Sehingga orang bisa berbalik cepat dari yang menolak BOP menjadi setuju BOP kan. Karena ada cuannya sih. Kan tiba-tiba setelah itu Bung Rey kalau dipanggil ke istana jangan-jangan berubah juga nih pendapatnya nih. Ya belum tentu dipanggil juga lah ya. Iya sih, udah 7 presiden deh setelah reformasi ya. Saya belum pernah menginjakkan kaki ke istana. Sudah 7 presiden. Alhamdulillah atau astagfirullah? Ya kan saya udah berkali-kali mengatakan, bagi saya tantangan itu sekarang bukan datang ke istana. Iya. Tapi tantangan itu bagi saya adalah sejauh apa saya mampu bertahan untuk tidak datang ke istana. Itu bagi saya sekarang tantangan gitu. Sejauh apa saya bisa gitu. Kalau diundang ke istana itu kayaknya hampir setiap presiden di era reformasi ini loh ya. Undang saya datang ke istana, tapi tidak tergoda gitu. Bukan tidak tergoda sih, saya merasa nggak ada urgensinya gitu. Nggak ada urgensinya. Nah, sehingga saya berada di luar gitu. Karena menurut saya ini sekali-kali yang harus kita perlihatkan kepada orang ya, bahwa biasa aja sih datang ke istana itu gitu loh kira-kira. Iya. Enggak kayak masuk ke rumah orang. Iya, biasa aja gitu kan. Cuman kan ceritanya bisa panjang lebar tuh kalau jadi narasumber itu bisa ketemunya di istananya mungkin 10 menit, ceritanya bisa 2 jam sendiri tuh jadi narasumber. Makanya itu yang kita sebut biasa aja. Dia datang ke istana itu biasa gitu ya. Dan sebagainya. Ketemu pejabat tuh ya biasain aja gitu. Bagi saya itu perlu kita bangun sehingga kultur pejabatisme itu lebih bisa kita turunkan. Jadi pejabat itu kan pada dasarnya adalah pembantu kita kan. Jadi bukan hanya pembantu presiden, tapi dia juga pembantu kita. Loh kok ini lebih dihormati pembantunya ketimbang tuannya kan? Aduh, silakan Bung Rey. Penutup untuk podcast kali ini untuk audiensnya PHD Forke, silakan. Kita ini udah panjang lebar ya sebenarnya ya. Penutup aja, tapi supaya lebih nice. Iya, gitu. Pesan yang paling utamanya itu adalah kita sebagai bangsa, semua kira mencintai bangsa ini tentu dengan caranya masing-masing. Kita dan saya dengan Bung kawan-kawan yang lain lah,
kemarin itu kan menginisiasi namanya Barisan Oposisi Indonesia. Yang sebetulnya kata oposisinya itu yang paling penting. Kenapa gitu? Karena kata oposisi itu menunjukkan kepada kita, itu yang kosong sekarang. Yaitu orang yang menjaga republik dari sudut yang lain. Dan ada sudut yang berkuasa, ada sudut yang mengawasi yang berkuasa. Nah, seperti kita ketahui tadi, diskusi tadi, kita nggak melihat peran DPR yang signifikan sekarang, dan tokoh-tokoh juga udah banyak ke istana, dan balik dari sana kita udah tahu semua. Oleh karena itu mungkin rakyatnya sendirilah yang harus melakukan tanda kutip oposisi terhadap pemerintahnya. Dengan begitu, bukan hanya demokrasi terjaga, tapi republik ini akan terjaga. Sebab selalu ada hukum keseimbangan yang berkuasa dan yang mengkritik kekuasaan. Dengan cara itulah republik ini dapat kita selamatkan, bukan untuk setahun 2 tahun, tapi mungkin ribuan tahun ke depan. Gitu. Luar biasa. Mudah-mudahan lancar dan sukses apa yang rintis ini ya. Ya, itu milik kita semua. Ya. Jadi siapapun yang kita sebutkan begini, siapapun yang mengatakan berkomitmen tidak ikut kekuasaan dan melakukan kritik kepada kekuasaan, mereka sebenarnya adalah oposisi gitu. Ya. Mantap. Terima kasih Bung Rey ya. Sama-sama, Bung. Nah, itu tadi Bung Rey Rangkuti yang sudah kita berdiskusi dan memberikan pencerahan yang luar biasa di dalam konteks bagaimana peranan daripada pemerintah di dalam melakukan komunikasi publik dan juga mengambil kebijakan-kebijakan yang ternyata tidak pernah melibatkan di awal itu ya exposure terhadap publik, dan publik banyak tidak mengetahui pada langkah-langkah yang diambil dalam kebijakan tersebut. Sehingga senantiasa kebijakan itu menjadi suatu kebijakan yang tidak strategis, rentan terhadap intervensi, bahkan pada akhirnya tidak bisa berjalan lebih lanjut dikarenakan diputuskan untuk berubah arah. Nah, dan ini bukan hanya 1-2, ternyata ada beberapa banyak kebijakan yang secara praktek daripada governance suatu pemerintahan ini menjadi suatu tanda tanya besar. Di lain pihak juga approval terhadap pemerintah cukup tinggi di 79,99%, ya katakanlah dibulatkan menjadi 80%. Itu menjadi kepercayaan diri tersendiri dari pemerintah, sehingga kadang-kadang tidak mengindahkan basis-basis kritik yang beredar di kalangan masyarakat. Bahkan kadang-kadang orang yang mengkritik dicap sebagai orang-orang yang sakit hati, atau kemudian juga nyinyir, dan lain-lain. Nah, mari kita budayakan bahwa pada akhirnya seorang pejabat itu hanya seseorang yang mendapatkan SK saja, kertas saja. Dan mereka memanfaatkan ataupun menggunakan ataupun mendapatkan mandat untuk membelanjakan pajak-pajak yang dikumpul dari masyarakat semua. Tidak salah kalau kita kemudian melihat mereka sebagai seorang pekerja daripada kita-kita ini yang tidak menjabat, karena kita adalah rakyat. Jadi mari kita mulai bangun budaya yang tidak pro terhadap pejabatisme yang disebut oleh Bung Rey tadi. Dan mari kita biasa mengkritisi di dalam konteks yang kita lawan ini bukan orangnya sebenarnya. Yang kita lawan itu adalah gagasannya. Karena gagasan itu lebih berbahaya. Kalau gagasannya tidak sesuai dengan kepentingan rakyat banyak, ini benar-benar berbahaya. Karena bagaimanapun juga Indonesia harus dibangun dalam konteks gagasan-gagasan yang baik, benar, dan bahkan strategis yang bisa membawa Indonesia ini ke depan. Salah langkah di dalam konteks gagasan bisa menyebabkan Indonesia tidak akan pernah nyampe Indonesia emas di tahun berapapun juga. Nah, pada akhirnya waktu juga yang membatasi kita. Saya Pumbida Hidayatullah harus undur diri. Jangan bosan nonton terus PhD 4K, podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Sampai di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih.